Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Setiawati. Saya dari mahasiswa Universitas Bandung. Saya dari prodi S1 Keperawatan tingkat 3. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Ajis. Bapak Ajis. Ya. Langsung saja ya. Boleh Bapak boleh sebutkan nama dan umurnya berapa? Ajis, usianya 29 tahun. Baik, Bapak, di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait usahanya ya Pak ya? Ya, Boleh langsung dimulai Pak? Nah, Bapak, nama usahanya Bapak apa? di sini sebelumnya dari awal sampai sekarang itu belum pakai nama. Ya, Cuman ada perencanaan kedepannya itu pakai nama Toko Ajis. Toko Ajis. Ya, jadi Toko Ajis itu lebih ke nanti kedepannya itu serba ada lagi. Dari mulai makanan, terus ada apa? Fotokopi, terus kedepannya seperti ada ya bahan pokok lah. Gitu kan. Bapak, lalu sudah berapa lama membangun usaha ini? Itu sebetulnya udah lama, dari usia 22 tahun itu udah belajar mandiri. Baik. Cuman ya seperti itulah, ada jatuh bangun Iya. Cuman baru sekarang ini ya mudah-mudahan dari sekarang ke depannya itu udah ngalamin kayak dulu lagi gitu kan. Baik, Bapak, asal bisnis tersebut bagaimana Pak? Saya kan seorang otodidak, jadi lebih ke jahit ya. Oh, penjahit. Jahit. Jadi dari dulu keluar sekolah SMP ya Sanawiyah sebetulnya ya. Yayasan apa? Ya Sanawiyah. Jadi begitu keluar sekolah itu saya ikut teman ke daerah Batam untuk jahit ya. Jadi ke daerah Batam itu saya belum bisa apa-apa, baru mau belajar jahit. Baik. Jadi dasarnya itu memang jahit, sampai sekarang jahit. Cuman baru setelah ya di usia sekarang ini ya, di usia sekarang ini berarti 3 tahun ke belakang itu saya belajar untuk usaha merambah ke yang lain kan. Tapi asal muasalnya penjahit ya Jahit. Pak? Ya. Bahkan mewujudkan semua ini itu dari jahit. Jahit. Ya. Cuman dari jahit memang basicnya lebih ke jahit halusan ya. Jahit halusan kayak putih, kayak belon. Cuman kalau untuk di sini saya semua ambil, termasuk kayak permak juga. Ya, baik. Bapak boleh dijelaskan apa aja yang usaha Bapak? Di sini ya Taiwan, Ya. terus ada kopi, Baik. terus ada komini ya, Ya, Pak. bensin, gitu kan. Terus ada makanan seperti apa, tahu wali ya, terus ada martabak mini, terus ada es potong. Nah, yang sekarang baru direncanakan itu kedepannya sembako. Sembako. Peralatannya sudah ada. Amin. Semoga lancar ya Pak. Amin. Baik, Bapak cukup banyak juga ya usaha Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Pertanyaan selanjutnya Bapak, untuk modal awalnya berapa? Untuk modal di awal itu saya cukup, gimana caranya saya bisa ngontrak. Terus di sisi lain dari ya awal targetnya itu kan saya bekerja selama 5 bulan itu di penjahit ya, ngumpulin buat kontraknya, terus buat beli apa mesin penjahit. Jadi dengan 5 juta udah bisa ngontrak, udah bisa beli mesin. Awalnya tuh. Ya. Baik, Bapak kalau sekarang masih punya Bapak apa tempatnya apa masih? Nah, alhamdulillah untuk tempat itu lah. Jadi awalnya saya kan kontrak di daerah Arca Manis ya. Di Saragan, di situ ada 1,5 tahun. Di situ saya diketemukan dengan orang yang ya orang Cina ya, orang Cina, orang Tula. Iya. Nah, terus nawarin masalah tempat yang akhirnya jadi hotel. Ya sudah, saya coba ke sini, terus saya coba di KPR-in, terus ya berjalan sampai
kan. Oh, jadi ini udah punya Bapak? Insya Allah. Ya, Pak. Nah, Bapak untuk pegawainya ada berapa? Dan Ada tugasnya apa aja, Pak? 2 orang. 2 orang. Laki-laki semua? Tugasnya apa aja, Pak? Kira-kira. Kalau untuk tugas sebenarnya kita bareng-bareng ya, termasuk saya pun nggak diam. Jadi bareng-bareng, cuman bedanya kalau orang baru itu step by step diajarkan dulu apa atau lebih ke arah makanan dulu. Nah nanti selanjutnya diarahin seperti belajar jadi fotokopi. Tapi kalau untuk jahit nggak, khusus saya. Khusus Bapak ya. Iya, baik, ke pertanyaan selanjutnya Bapak, untuk harga produk masing-masing berapa Pak? Beda-beda. Boleh disebutin Pak? Seperti jahit ya. Kalau untuk ijazah jahit itu kayak baju gamis misalkan, gamis itu ada yang 250.000 ijazah ya, beda dengan kain jasa. Nah kalau untuk jualan seperti fotokopi ya itu malah ya umum lah, Iya. itu dengan apa yang lain. Kalau untuk makanan saya belajarnya itu kenapa dari awal ya seperti tadi kan harus modal besar ya. Iya. Kalau misalkan membuat produk yang kalau ini kan kecil ya seperti martabak mini ya tahu sendiri lah Iya. harganya kan, terus kayak tahu wali gitu kan. Nah cuma bedanya kalau ini kan tempat ini ya kecil tapi terus bahkan hari-hari orang yang datang kemari sambil fotokopi akhirnya bisa sambil jajan, bahkan motornya bisa langsung diisi bensin kan. Nah bahkan dari sekolah pun ada permintaan seperti ngirim makanan ini ya buat nanti istirahat pas digantinya itu sekolah. Jadi Bapak menerima pesanan? Nah ya. Terus kalau untuk di makanan saya ngambilnya yang nggak terlalu ribet. Masalahnya di sini nggak ada perempuannya. Iya iya betul. Nah, Laki-laki itu. semua ya Pak. Lanjut Bapak ke pertanyaan untuk kondisi pasar sekarang bagaimana Pak? Nah kalau Bagaimana? kondisi apa? Kondisi pasar sekarang. Maksudnya sekarang gitu Pak. Ribet. Ribet. Kenapa bisa Kayak dibilang kemarin kan saya nyari tawon cari minyak itu lumayan susah. Iya. Nah, itu kan ya itulah ada yang ya lumayan naik. Itu kan minyak. Terus yang lebih susahnya itu ya ini sekarang ini ada barang-barang yang begitu kita cari nggak ada. Jadi itu yang bisa Bapak Ya, tapi sekarang mungkin besok kedepannya sih udah normal. Kalau itu cuma untuk di makanan ya, kayak belanja yang lain normal ya. Baik, Bapak untuk proses produksi atau tahapan produksi Bapak seperti apa? Tahapan produksi. Kalau untuk tahapan produksi seperti tadi, kita itu hari-hari nggak ada sih istilah target ya. Gitu. Jadi kita berjalan seadanya. Dan adapun istilahnya karyawan yang di sini ya tetap membantu sebiasanya. Nah cuman kalau untuk di kaitan, nah sekarang lagi produksi ke baju-baju seragam sekolah. Sekarang. Kalau untuk makanan, untuk produksinya saya lebih masrahin ke yang kerja. Itu pun tetap saya bimbing. Tuh. Kalau untuk di fotokopi saya los yang nggak pegang kalau untuk di fotokopi. Nah, jadi karena mereka udah paham kan. Oh gitu. Nah. Baik. Untuk produknya setiap hari hanya ada yang pesan atau nggak ada juga nggak apa-apa bisa Pak? Kalau gimana? Misalkan kalau untuk produksi setiap hari, apa ada yang pesan aja? Nah, produk yang setiap hari itu tetap kita bikin. Ya. Jadi ada orang yang kemarin seperti beli langsung, ada juga yang pesan. Terus ada juga yang ya kalau secara pemesanan sih beda-beda.
ada yang diantar, ada yang diambil. Terus paling yang online itu ya seperti GrabFood. Nah, Oh, Bapak membuka GoFood? ada. Ada. Gitu kan. Nah, terus ya alhamdulillah lah, tetap masih jalan. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan sebelumnya, untuk omset per bulannya nih Pak, mau nanya berapa kira-kira Pak? Omsetnya, nah kalau untuk omset terus terang saya nggak terlalu detail masalah pembukuan ya, terus terang karena Kenapa gitu? nah alasannya begini, orang kita ini kan istilahnya berani spekulasi dari awal itu mempersiapkan mental dan sabar, ya sabar dan mental. Karena masalahnya apa, ketika sekarang kita apalagi yang dari awal misalkan mempersiapkan modal terus memanagenya itu detail banget, ketika tiap bulan dicek ternyata minus perkiraan, semangatnya itu pasti berkurang Betul sekali. karena harapannya kan beda ya. Ya. Nah kalau untuk ini saya nggak terlalu, yang penting dicek ya, cuman istilahnya nggak terlalu kan, nggak terlalu. Karena apa, kita niatnya kan sudah kita bekerja gitu kan. Untuk sekarang ini ya, kalau untuk kita kedepannya misalkan udah terhitung sampai 5 tahun 10 tahun itu harus ya. Kalau untuk sekarang ini saya nggak terlalu, tapi tetap masih ada, karena yang ditakutkan seperti tadi kan, ketika kita masih minus mentalnya itu malah Ya, betul. semangat jadi berkurang. Betul sekali. Yang penting sekarang ini gini, seandainya si usaha ini bertahan, si makanan ini tetap diproduksi, karyawan tetap masih bisa dibayar, terus misalkan ada pembayaran yang lain-lain masih bisa dilaksanakan, berarti masih ya bagus, Ya, betul sekali. masih normal lah kita. Bapak punya cara tersendiri ya. Baik, untuk bersama promosi, untuk promosi kebetulan di jalannya Pak, jadi ada di sini gitu. Ya, untuk promosi dan penyaluran produknya seperti apa Pak? Promosi, oh ya, untuk promosi ya di sini tuh karena kebetulan pinggir jalan. Nah saya lebih ke begini, gimana caranya supaya toko tersebut kelihatan. Saya pasang seperti lampu, dibikin lebih terang lagi. Ya. Terus sesekali saya pasang di depan, istilahnya untuk pengenalan produk baru. Nah, adapun misalkan di jasa, kalau di jasa itu lebih ke mulut ke mulut ya. Gitu kan? Ketika pekerjaan kita bagus ya sudah, itu nggak lama nanti cepet gitu tersambung dengan apa ya customer baru lah. Jadi tapi mulut ke mulut juga itu ini ya Pak, maksudnya tuh memang tahu sendiri gitu. Bapak nggak ada rencana buat bikin brosur gitu? Untuk sekarang belum. Tapi alhamdulillah maksudnya Pak, tanpa leaflet atau brosur ramai juga ya. Ya tetap karena seperti tadi ya. Jadi harus mempersiapkan dulu sebetulnya. Jadi sekarang bisa pasang brosur. Ketika nanti pekerjaan itu semakin banyak, malah kita belum ada persiapan, nanti malah masalah. Orang banyak yang kecewa. Iya betul. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir nih. Menurut Bapak untuk kunci sukses usaha itu seperti apa kuncinya? Kuncinya sesekali kita harus berani mencari pengalaman. Sekali ya, dari contohnya dari usia sekian ke sekian, mencari pengalaman. Istilahnya mau ke Jakarta atau ke mana lah ya, atau misalkan bisa jadi ke luar daerah, menyeberang pulau. Nah, cuma bisa kita bekerja di orang lain, sebisa mungkin dimanfaatkan. Supaya apa? Ketika kita sedang waktunya keluar itu ada sesuatu yang dibawa selain materi, ilmunya ya tentunya. Nah terus
Kalau lebih bagus itu kalau kita memang ada planning untuk punya usaha, kalau bisa matang sudah diam ya. Terus masalah modalnya juga, karena yang saya tahu ketika kita ada keinginan terus misalkan modalnya belum memadai itu gitu kan. Betul, Pak. Tuh, jadi terus ada lagi satu ya, sabar. Karena apa, enggak sedikit orang yang mempunyai apa itu kecerdasan, pinter, Betul. tapi ketika dia istilahnya enggak semangat, ya sudah hancur. Iya, betul. Tapi kalau sabar, orang biasa istilahnya ya cuman biasa aja kalau sabar, insya Allah. Insya Allah ya. Sabarlah. Terus jangan selalu merasa puas. Terus ada lagi, Apa, Pak? harus husnudzon. Oh iya. Nah, berbaik sangka. Iya, betul. Ya. Baik, itu banyak ya. Itu salah satunya. Iya. Jadi harus ada kombinasi. Betul, betul sekali. Baik, Bapak, pertanyaan sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Semoga usaha Bapak tambah lancar. Amin. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi